Ya, perebutan posisi DKI 1 semakin memanas. Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama terlibat saling kritik dan sindir dengan calon penantangnya Yusril Iza Mahendra. Hal tersebut dipicu pernyataan Yusril yang menyatakan akan pasang badan melawan Pemprov DKI yang ingin menggusur warga di Masjid Luar Batang, Jakarta Utara. Keinginan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra, untuk mewakili masyarakat di kawasan Luar Batang yang akan digusur mengusik gubernur petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kawasan Luar Batang Jakarta Utara merupakan tanah milik pemerintah yang akan dimanfaatkan sebagai lahan terbuka hijau. Ahok pun mengkritik cara Yusril yang dinilai tidak tepat jika ingin mengambil simpati rakyat. Makanya saya bilang, kalau mau lawan saya, kan Pak Yusril orang hukum, pakai hukum lah, nggak usah pakai isu. Pak Yusril mau pasang badan, dia udah pasang badan kok. Kasus sampah di Bantar Gebang juga dia pasang badan, bikin surat ke saya. Yusril kan suka bela-bela yang lawan pemerintah kayaknya. Tanggapan Ahok ini dipicu pernyataan Yusril sebelumnya. Ia menyatakan siap pasang badan jika kawasan Luar Batang akan digusur. Yusril bahkan meminta pihak Pemprov DKI menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Ini disuruh berhenti begitu saja, tanpa sosialisasi, tanpa musyawarah dengan mereka, tanpa mendengarkan aspirasi mereka, maka saya mengatakan saya bersedia untuk mendampingi mereka. Kalau Anda merasa tanah ini milik DKI, kami akan tunjukkan ada nggak ini masuk di dalam aset, daftar aset pemerintah DKI. Kalau Anda mengklaim tanah ini milik DKI, tunjukkan mana sertifikat. Seiring dengan memanasnya bursa pencalonan gubernur DKI, saling sindir antara keduanya pun tak terhindarkan. Dia kan orang hebat, pernah capres, pernah ketum partai, menteri, ya kan pernah mau ditangkap jaksa aja, bisa berhasil, nggak salah kok, lolos kan. Orang lain kalau ditangkap jaksa udah tangkap, beliau bisa kabur pun oke gitu loh. Berarti kan ini orang hebat kan, kalau orang hebat saya mengharap dia nyalon gitu loh, sekampung sama saya gitu kan. Kalau saya kalah juga berarti yang wajar dong, yang dia hebat. Mau jadi berpasangan gitu Pak? Kalau saya menang kan hebat saya. Saya dibilang orang hebat dan saya malas mengatakan Pak Ahok itu bukan saja hebat, tapi Pak Ahok itu juga sakti. Nah, jadi orang sakti melawan orang hebat itu agak berat ya, karena sehebat-hebat orang yang hebat itu masih kalah dengan orang yang sakti. Kalau orang hebat itu kalau ada satu masalah ya, dia harus hadapi, tunjukkan kehebatannya, baru dia bisa atasi masalah itu atau tidak. Kalau orang sakti itu nggak usah berbuat apa-apa, duduk-duduk aja, tenang-tenang aja, karena dia kebal atas segala hal ya, dia selamat, dia escape ya tanpa berbuat apapun. Nah, itu ya Pak Ahok. Baik Ahok maupun Yusril masih berjuang untuk bisa memenuhi syarat agar bisa benar-benar maju sebagai calon gubernur Jakarta. Upaya merebut simpati rakyat pun dilakukan dengan segala cara, dengan harapan memperbesar dukungan untuk meraih posisi nomor 1 di ibu kota. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jenazah Agung Nugraha, salah seorang korban tewas kerusuhan Rutan Malawero Bengkulu, akhirnya dimakamkan pihak keluarga. Kabarin selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Ya, biasa Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan siap melawan Yusril Iza Mahendra yang mengatakan siap menjadi kuasa hukum bagi warga Luar Batang, Jakarta. Dan memang ini sebelumnya kita ketahui bahwa dukungan Yusril untuk warga Luar Batang penjaringan Jakarta Utara yang rencananya memang akan direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta ini mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan memang hal ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Yusril Iza Mahendra. Memang jika kita ingat sebelumnya juga Yusril berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintah dan menjadi kuasa hukum dalam kasus sengketa Bantar Gebang. Ahok mengatakan memang sudah biasa Yusril
jika membela seseorang yang melawan pemerintah seperti pada kasus Bantar Gebang itu. Dan memang juga Ahok menanggapi secara dingin hal ini karena ia mengatakan bahwa saat ini memang berhembus isu-isu yang seolah dibuat-buat menurut Ahok. Ahok menyayangkan bahwa memang saat ini ada isu yang mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menggusur menggusur makam keramat dan juga masjid bersejarah yang ada di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan memang Ahok menyayangkan adanya isu tersebut. Ia mengatakan bahwa Yusril memang seorang ahli hukum, profesor hukum, dan juga seorang advokat. Sayang sekali jika menghembuskan isu-isu seperti ini untuk kemudian menjatuhkan dan menggagalkan usaha Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan relokasi di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan memang sebelumnya juga Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan penertiban ini untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Dan Ahok juga mengingatkan bahwa memang jika benar ia mau menggusur masjid bersejarah yang ada di sana dan juga makam keramat yang ada di sana, ia tidak mungkin sebelumnya memperbaiki masjid yang ada di sana, dan saat ini memang sudah dibikin plaza dengan sedemikian rupa. Ia mengatakan bahwa relokasi ini dibuat agar kemudian meningkatkan daya tarik wisata yang ada di kampung Luar Batang, Jakarta Utara. Dan ia juga mengatakan memang nantinya ini akan dibuat seperti ruang terbuka hijau yang sebelumnya telah dibuat di beberapa wilayah di ibu kota seperti halnya di Kalijodo. Dan ini juga sebagai upaya untuk melengkapi 30% ruang terbuka hijau yang saat ini memang belum ada 30% dari memang harusnya ada 30% di setiap wilayah kota di Indonesia. Dan memang sebelumnya memang Yusril juga telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak di kampung Luar Batang. Ini ada 500 warga yang telah ditemui oleh Yusril, dan warga juga telah menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum setelah ada surat pemberitahuan maksud kami dari Camat Penjaringan kepada warga Luar Batang untuk mengosongkan wilayah mereka dan direlokasi ke rusun-rusun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu memang Yusril juga sebelumnya telah meminta Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan penggusuran secara sewenang-wenang karena warga ini sudah bermukim di sana selama bertahun-tahun dan mereka juga mengklaim sudah memiliki sertifikat tanah yang ada di sana. Jika mau, memang Pemprov DKI Jakarta diminta oleh Yusril ditantang untuk membuktikan bahwa mereka memiliki sertifikat tanah, dan jika tidak ada, kemudian mereka harus diberikan ganti rugi untuk penggusurannya. Dan memang ini menjadi menarik pemirsa karena kita tahu bahwa dua tokoh yang ada di sini, bahwa Basuki Cahayapurnama dan juga Yusril Iza Mahendra adalah dua tokoh yang saat ini mengklaim dirinya akan bertarung menjadi calon gubernur di Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang. Seperti kita tahu juga bahwa hingga saat ini Ahok masih dengan pendiriannya akan maju lewat jalur independen, dan juga kita tahu bahwa pendiriannya ini lewat jalur independen ini tidak mengurungkan niat partai untuk mendukungnya, karena kita tahu bahwa Nasional Demokrat yang memiliki 5 kursi di DPRD DKI Jakarta telah mendukungnya, dan juga Hanura yang memiliki 10 kursi di DPRD juga telah mendukungnya. Sementara itu kita tahu juga bahwa teman Ahok yang berusaha mengumpulkan KTP-KTP ini sudah mengumpulkan lebih dari 2.000 KTP untuk mendukung pasangan Ahok dan juga Heru. Sementara itu Yusril Iza Mahendra kini masih terus melakukan pertemuan dan lobby-lobby politik kepada partai politik, karena hingga saat ini Yusril belum mendapatkan dukungan parpol secara resmi dan mendeklarasikan dirinya sebagai gubernur. Dan memang banyak yang mengira bahwa langkah yang diambil Yusril untuk mendukung warga Luar Batang yang terancam digusur oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah upaya untuk mengambil hati warga Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta akan menggusur kawasan kampung Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara yang menghadap ke laut untuk pembangunan turap. Sementara kawasan permukiman yang ada di sekitar masjid akan dipercantik agar dapat menjadi destinasi wisata. Lalu apakah rencana penggusuran ini sudah diketahui oleh warga? Kita bergabung dengan reporter Aditya Warman bersama juru kamera Dwinanto dan juga pilot drone Muhsin Jalal yang saat ini ada di kampung Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara. Ya Adit, kapan rencana penggusuran ini akan segera dimulai?
Ya Egan, selamat siang. Memang rencananya Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah kota administratif Jakarta Timur, maksud kami Jakarta Utara, akan merevitalisasi begitu dan mengembalikan fungsi beberapa lahan di daerah perairan begitu di kawasan Jakarta Utara dan yang melewati beberapa wilayah destinasi wisata di Jakarta Utara itu sendiri. Beberapa wilayah diantaranya ialah di sekitaran kawasan Masjid Kulit luar Batang maksud kami, dan juga beberapa wilayah di sekitaran Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Ikan, dan juga ada beberapa perkampungan seperti perkampungan dari luar Batang dan juga perkampungan akuarium. Dan memang sampai saat ini untuk penertiban dari ke beberapa zona yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta belum diberikan begitu surat edaran resmi. Walaupun tadi pagi kami tetap memantau begitu perkembangan di kawasan Kampung Luar Batang, hanya diberikan surat edaran. Dan tadi pagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat di zona saya berdiri saat ini, yaitu di zona 3. Artinya di dalam zona 3 tersebut ada 3 wilayah yang tergabung atau yang akan direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya ialah perkampungan akuarium, pasar ikan, dan juga wisata Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan memang hari ini diberikan surat peringatan 1 atau SP1 oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah atau dikerjakan langsung oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Utara. 7 kali 24 jam, artinya seminggu dari hari ini pemerintah kota administratif Jakarta Utara akan memberikan surat peringatan 2. 3 hari dari surat tersebut diterbitkan, nantinya pemerintah kota administratif Jakarta Utara akan memberikan surat peringatan pertama dan 1 hari dari maksud kami surat peringatan ketiga dan 1 hari dari rencana pemberian surat peringatan ketiga tempat dari zona ketiga yang meliputi pasar ikan, kampung akuarium, dan juga pelabuhan Sunda Kelapa akan dievakuasi begitu untuk direvitalisasi untuk menjadi lahan terbuka hijau dan juga pengembangan dari tata ruang kota DKI Jakarta. Egan. Jadi lalu bagaimana respon warga Kampung Batang Luar terkait dengan rencana penggusuran ini? Ya Egan, sekali lagi kami informasikan, kami sekarang berada di zona 3 begitu, tepatnya berada di pasar ikan dan juga kampung akuarium serta di kawasan permukiman warga di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa di zona 3, bukan di Kampung Luar Batang begitu. Dan memang setelah SP1 diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, warga di sini diberikan beberapa pilihan begitu untuk segera meninggalkan begitu. Salah satunya ialah akan diberikan fasilitas rumah susun di kawasan Marunda, dan juga akan diberikan fasilitas untuk pemulangan begitu ke daerahnya masing-masing, serta untuk warga yang memiliki anak-anak sekolah di daerah lamanya akan dibantu untuk dipindahkan ke sekolah barunya, Egan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi warga di kawasan pasar ikan Penjaringan Jakarta Utara ini, kami sudah bergabung oleh salah satu warga yang menjadi salah satu korban, maksud kami yang akan dievakuasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Ibu Dharma, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, Ibu. Ibu silakan. Ibu bisa dijelaskan ke kami sedikit apakah memang sebelumnya sudah ada informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait rencana relokasi dari warga di pasar ikan Jakarta Utara ini? Kalau sebelumnya dari 3 hari yang lalu baru ada surat pemberitahuan bahwa akan warga untuk mengosongkan bangunannya dan akan dipindahkan ke rusun. Dikasih pilihan rusunnya Marunda sama Cipinang. Itu aja, dan hari ini kami menerima SP1 disebutnya. Surat peringatan ya disebutnya begitu doang. Nantinya Bu, apakah sudah ada ganti rugi begitu, ataupun apakah nanti akan ada ganti rugi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait masalah relokasi ini? Maksudnya ganti rugi apa ya? Maksudnya uang atau gimana? Itu nggak ada sampai hari ini. Nggak ada pembicaraan apa-apa sampai ke situ. Nantinya ketika apakah usaha warga untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan apakah kalian akan tetap tinggal di sini, atau memang udah ada komunikasi sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta terkait relokasi ini, Bu?
nggak ada komunikasi sebegitu. Kami cuma didata, kami dikunjungi, didata, dan langsung terus dikasih surat peringatan sama surat pemberitahu, sama peringatan ini aja, SP1 ini, udah itu doang. Berarti Ibu di sini warga yang punya rumah di sini ya, Bu ya. Usaha apa nanti Bu yang dilakukan? Apakah tetap stay di sini bertahan atau ikut nanti pindah ke rusun yang diberikan Pemprov DKI Jakarta? Masih belum tahu saya. Saya masih bingung sampai sekarang, masih bingung saya mau bagaimana. Kalau Marunda, saya bingung sama usaha saya. Saya dagang gas sama galon. Mungkin bukan dagangnya kali yang bikin bingung, jalur pengirimannya gitu loh, bagaimananya. Saya belum mikir sampai jauh-jauh ke sana gitu. Terakhir Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah ataupun terkait masalah relokasi rumah Ibu di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara ini? Ya kalau masih bisa ngomong ya sama pemerintah atau kepada Bapak Ahok yang terhormat. Kami juga manusia. Kalau bisa masih ada dialog lah. Kami nggak minta muluk-muluk, setidaknya yang kami punya bangunan lebih dari 1 atau 2, ada imbal balik yang setimpal lah. Walaupun kami tidak minta ganti untung, tapi kami cuma sekedar ya ganti rugi. Tapi setidaknya ada modal buat kami. Kalau cuma dirusunkan, terus kami nggak tahu usahanya, kami harus mulai dari mana dan mulai lagi dari nol. Itu yang kami masih bingung, kami nggak tahu harus bagaimana. Oke, terima kasih Bu Dharma. Kami tim Mitra 1 turut berempati. Semoga masalah ini dapat diselesaikan dan juga mendapatkan kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah Ibu. Iya, Egan dan pemirsa, tadi wawancara kami singkat oleh salah satu warga yang akan direlokasi begitu oleh Pemprov DKI Jakarta yang rumahnya akan dijadikan ruang terbuka hijau rencananya di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara. Semoga nantinya relokasi ini akan mendapatkan keadilan begitu bagi masyarakat yang juga tinggal di sini, karena memang banyak anak-anak di sini. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dalam eksekusi pembongkaran rumah di sini, dan semoga juga Pemprov DKI Jakarta juga akan terus meningkatkan atau membangun tata ruangnya dan menata Jakarta semakin dicinta ke depannya. Egan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Reporter Aditya Warman bersama juru kamera Dunanto dan juga pilot drone Muhsin Jalal melaporkan langsung dari kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Niat partai untuk mendukungnya, karena kita tahu bahwa Nasional Demokrat yang memiliki 5 kursi di DPRD DKI Jakarta telah mendukungnya, dan juga Hanura yang memiliki 10 kursi di DPRD juga telah mendukungnya. Sementara itu kita tahu juga bahwa teman Ahok yang berusaha mengumpulkan KTP-KTP ini sudah mengumpulkan lebih dari 2.000 KTP untuk mendukung pasangan Ahok dan juga Heru. Sementara itu Yusril Iza Mahendra kini masih terus melakukan pertemuan dan lobi-lobi politik kepada partai politik, karena hingga saat ini Yusril belum mendapatkan dukungan parpol secara resmi dan mendeklarasikan dirinya sebagai gubernur. Dan memang banyak yang mengira bahwa langkah yang diambil Yusril untuk mendukung warga luar Batang yang terancam digusur oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah upaya untuk mengambil hati warga Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta akan menggusur kawasan kampung luar Batang Penjaringan Jakarta Utara yang menghadap ke laut untuk pembangunan turap. Sementara kawasan permukiman yang ada di sekitar masjid akan dipercantik agar dapat menjadi destinasi wisata. Lalu apakah rencana penggusuran ini sudah diketahui oleh warga? Kita bergabung dengan reporter Aditya Warman bersama juru kamera Dunanto dan juga pilot drone Muhsin Jalal yang saat ini ada di kampung luar Batang Penjaringan Jakarta Utara. Ya Adit, kapan rencana penggusuran ini akan segera dimulai? Ya Egan, selamat siang. Memang rencananya Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah kota administratif Jakarta Timur, maksud kami Jakarta Utara, akan merevitalisasi begitu dan mengembalikan fungsi beberapa lahan di daerah perairan begitu di kawasan Jakarta Utara dan yang melewati beberapa wilayah destinasi wisata di Jakarta Utara itu sendiri. Beberapa wilayah diantaranya ialah di sekitaran kawasan Masjid Kulit luar Batang maksud kami, dan juga beberapa wilayah di sekitaran
Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Ikan, dan juga ada beberapa perkampungan seperti perkampungan dari luar Batang dan juga perkampungan akuarium. Dan memang sampai saat ini untuk penertiban dari ke beberapa zona yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta belum diberikan begitu surat edaran resmi. Walaupun tadi pagi kami tetap memantau begitu perkembangan di kawasan kampung luar Batang, hanya diberikan surat edaran. Dan tadi pagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat di zona saya berdiri saat ini, yaitu di zona 3. Artinya di dalam zona 3 tersebut ada 3 wilayah yang tergabung atau yang akan direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya ialah perkampungan akuarium, pasar ikan, dan juga wisata pelabuhan Sunda Kelapa. Dan memang hari ini diberikan surat peringatan 1 atau SP1 oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah atau dikerjakan langsung oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Utara. 7 kali 24 jam, artinya seminggu dari hari ini pemerintah kota administratif Jakarta Utara akan memberikan surat peringatan 2. 3 hari dari surat tersebut diterbitkan, nantinya pemerintah kota administratif Jakarta Utara akan memberikan surat peringatan pertama dan 1 hari dari surat peringatan ketiga dan 1 hari dari rencana pemberian surat peringatan ketiga tempat dari zona ketiga yang meliputi pasar ikan, kampung akuarium, dan juga pelabuhan Sunda Kelapa akan dievakuasi begitu untuk direvitalisasi untuk menjadi lahan terbuka hijau dan juga pengembangan dari tata ruang kota DKI Jakarta. Egan. Jadi lalu bagaimana respon warga Kampung Batang Luar terkait dengan rencana penggusuran ini? Ya Egan, sekali lagi kami informasikan, kami sekarang berada di zona 3 begitu, tepatnya berada di pasar ikan dan juga kampung akuarium serta di kawasan permukiman warga di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa di zona 3, bukan di kampung luar Batang begitu. Dan memang setelah SP1 diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, warga di sini diberikan beberapa pilihan begitu untuk segera meninggalkan begitu. Salah satunya ialah akan diberikan fasilitas rumah susun di kawasan Marunda, dan juga akan diberikan fasilitas untuk pemulangan begitu ke daerahnya masing-masing, serta untuk warga yang memiliki anak-anak sekolah di daerah lamanya akan dibantu untuk dipindahkan ke sekolah barunya, Egan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi warga di kawasan pasar ikan Penjaringan Jakarta Utara ini, kami sudah bergabung oleh salah satu warga yang menjadi salah satu korban, maksud kami yang akan dievakuasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Ibu Dharma, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, Ibu. Ibu silakan. Ibu bisa dijelaskan ke kami sedikit apakah memang sebelumnya sudah ada informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait rencana relokasi dari warga di Pasar Ikan Jakarta Utara ini? Kalau sebelumnya dari 3 hari yang lalu baru ada surat pemberitahuan bahwa akan warga untuk mengosongkan bangunannya. Ya, perebutan posisi DKI 1 semakin memanas. Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama terlibat saling kritik dan sindir dengan calon penantangnya Yusril Iza Mahendra. Hal tersebut dipicu pernyataan Yusril yang menyatakan akan pasang badan melawan Pemprov DKI yang ingin menggusur warga di Masjid Luar Batang, Jakarta Utara. Keinginan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra, untuk mewakili masyarakat di kawasan luar Batang yang akan digusur mengusik gubernur petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kawasan luar Batang Jakarta Utara merupakan tanah milik pemerintah yang akan dimanfaatkan sebagai lahan terbuka hijau. Ahok pun mengkritik cara Yusril yang dinilai tidak tepat jika ingin mengambil simpati rakyat. Makanya saya bilang, kalau mau lawan saya, kan Pak Yusril orang hukum, pakai hukum lah, nggak usah pakai isu. Pak Yusril mau pasang badan, dia udah pasang badan kok. Kasus sampah di Bantar Gebang juga dia pasang badan, bikin surat ke saya. Yusril pun suka bela-bela yang lawan pemerintah kayaknya.
Tanggapan Ahok ini dipicu pernyataan Yusril sebelumnya. Ia menyatakan siap pasang badan jika kawasan luar Batang akan digusur. Yusril bahkan meminta pihak Pemprov DKI menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Ini disuruh berhenti begitu saja, tanpa sosialisasi, tanpa musyawarah dengan mereka, tanpa mendengarkan aspirasi mereka, maka saya mengatakan saya bersedia untuk mendampingi mereka. Kalau Anda merasa tanah ini milik DKI, kami akan tunjukkan ada nggak ini masuk di dalam aset daftar aset pemerintah DKI. Kalau Anda mengklaim tanah ini milik DKI, tunjukkan mana sertifikat. Seiring dengan memanasnya bursa pencalonan gubernur DKI, saling sindir antara keduanya pun tak terhindarkan. Dia kan orang hebat, pernah capres, pernah ketum partai, menteri, ya kan pernah mau ditangkap jaksa aja, bisa berhasil, nggak salah kok, lolos kan. Orang lain kalau ditangkap jaksa udah tangkap, beliau bisa kabur pun oke gitu loh. Berarti kan ini orang hebat kan, kalau orang hebat saya mengharap dia Utara. Dan memang Ahok menyayangkan adanya isu tersebut. Ia mengatakan bahwa Yusril memang seorang ahli hukum, profesor hukum, dan juga seorang advokat. Sayang sekali jika menghembuskan isu-isu seperti ini untuk kemudian menjatuhkan dan menggagalkan usaha Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan relokasi di kawasan luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan memang sebelumnya juga Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan penertiban ini untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Dan Ahok juga mengingatkan bahwa memang jika benar ia mau menggusur masjid bersejarah yang ada di sana dan juga makam keramat yang ada di sana, ia tidak mungkin sebelumnya memperbaiki masjid yang ada di sana, dan saat ini memang sudah dibikin plaza dengan sedemikian rupa. Ia mengatakan bahwa relokasi ini dibuat agar kemudian meningkatkan daya tarik wisata yang ada di kampung luar Batang, Jakarta Utara. Dan ia juga mengatakan memang nantinya ini akan dibuat seperti ruang terbuka hijau yang sebelumnya telah dibuat di beberapa wilayah di ibu kota seperti halnya di Kalijodo. Dan ini juga sebagai upaya untuk melengkapi 30% ruang terbuka hijau yang saat ini memang belum ada 30% dari memang harusnya ada 30% di setiap wilayah kota di Indonesia. Dan memang sebelumnya memang Yusril juga telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak di kampung luar Batang. Ini ada 500 warga yang telah ditemui oleh Yusril, dan warga juga telah menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum setelah ada surat pemberitahuan maksud kami dari Camat Penjaringan kepada warga luar Batang untuk mengosongkan wilayah mereka dan direlokasi ke rusun-rusun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu memang Yusril juga sebelumnya telah meminta Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan penggusuran secara sewenang-wenang karena warga ini sudah bermukim di sana selama bertahun-tahun dan mereka juga mengklaim sudah memiliki sertifikat tanah yang ada di sana. Jika mau, memang Pemprov DKI Jakarta diminta oleh Yusril ditantang untuk membuktikan bahwa mereka memiliki sertifikat tanah, dan jika tidak ada, kemudian mereka harus diberikan ganti rugi untuk penggusurannya. Dan memang ini menjadi menarik pemirsa karena kita tahu bahwa dua tokoh yang ada di sini, bahwa Basuki Cahayapurnama dan juga Yusril Iza Mahendra adalah dua tokoh yang saat ini mengklaim dirinya akan bertarung menjadi calon gubernur di Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang. Seperti kita tahu juga bahwa hingga saat ini Ahok masih dengan pendiriannya akan maju lewat jalur independen, dan juga kita tahu bahwa pendiriannya ini lewat jalur independen ini tidak mengurungkan calon gitu loh. Sekampung sama saya gitu kan. Kalau saya kalah juga berarti yang wajar dong, yang dia hebat. Mau jadi berpasangan gitu Pak? Kalau saya menang kan hebat saya. Saya dibilang orang hebat dan saya malas mengatakan Pak Ahok itu bukan saja hebat tapi Pak Ahok itu juga sakti. Nah, jadi orang sakti melawan orang hebat itu agak berat ya. Karena sehebat-hebat orang yang hebat itu masih kalah dengan orang yang sakti. Kalau orang hebat itu kalau ada satu masalah ya, dia harus hadapi, tunjukkan kehebatannya baru dia bisa atasi masalah itu atau tidak. Kalau orang sakti itu nggak usah berbuat apa-apa, duduk-duduk aja, tenang-tenang aja, karena dia kebal atas segala hal ya, dia selamat, dia escape ya tanpa berbuat apapun. Nah, itu ya Pak Ahok. Baik Ahok maupun Yusril masih berjuang untuk bisa memenuhi syarat agar bisa benar-benar maju sebagai calon gubernur Jakarta. Upaya merebut simpati rakyat pun dilakukan dengan segala cara.
dengan harapan memperbesar dukungan untuk meraih posisi nomor 1 di ibu kota. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jenazah Agung Nugraha, salah seorang korban tewas kerusuhan Rutan, Malawero, Bengkulu, akhirnya dimakamkan pihak keluarga. Kabarin selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Ya, biasa Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan siap melawan Yusril Ihya Mahendra yang mengatakan siap menjadi kuasa hukum bagi warga luar Batang, Jakarta. Dan memang ini sebelumnya kita ketahui bahwa dukungan Yusril untuk warga luar Batang penjaringan Jakarta Utara yang rencananya memang akan direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta ini mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan memang hal ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Yusril Ihya Mahendra. Memang jika kita ingat, sebelumnya juga Yusril berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintah dan menjadi kuasa hukum dalam kasus sengketa Bantar Gebang. Ahok mengatakan memang sudah biasa Yusril jika membela seseorang yang melawan pemerintah seperti pada kasus Bantar Gebang itu. Dan memang juga Ahok menanggapi secara dingin hal ini karena ia mengatakan bahwa saat ini memang berhembus isu-isu yang seolah dibuat-buat menurut Ahok. Ahok menyayangkan bahwa memang saat ini ada isu yang mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menggusur makam keramat dan juga masjid bersejarah yang ada di kawasan luar Batang, Penjaringan, Jakarta.